Halo semuanya, selamat datang di acara yang nggak biasa ini. Bareng aku Excel yang akan menemani beberapa menit waktu ke depan kalian di program acara Coretanku Bercerita. Kali ini aku akan ngobrol-ngobrol banyak, berbincang-bincang banyak, mengulik-ngulik, membedah-bedah seputar dunia seni lukis. Oke, yang dimana kita tahu seni lukis merupakan cara kita untuk mengekspresikan diri. Daripada aku ngomong ngalor ngidul, aku ada mendatangkan dua narasumber dari luar, sebuah toko yang membuat sebuah karya dan karya tersebut dibagi-bagikan kepada orang lain yang bisa kita sebut sebagai seniman. Oke, kita undang langsung saja dua narasumber kita. Silakan masuk. Oke, ini dia kedua narasumber kita. Boleh diperkenalkan diri dulu Mas dari Mbak yang pojok. Mas yang pojok. Perkenalkan teman-teman, saya Junas atau akrab disapa Den Junas, seorang praktisi seni mungkin. Asik, gitu ya. praktisi seni. Oke, Seperti itu. boleh langsung Mas Restu. Kalau saya namanya Restu, tapi biasa dipanggil Bimbi. Jadi aku nggak manggilnya Pak Restu atau Bibim. Terserah. Bibim kan? Asal jangan sayang ya. Oh ya. Nggak boleh. Belum sedekat itu ya. Belum sedekat itu. Belum sedekat itu ya. Sebelumnya nggak gitu. Iya. Terserah mau dipanggil Restu atau Bimbi. nggak apa-apa. Oke. Aku dengar-dengar ya kalian ini sebagai pejuang seni lah yang ada di Malang. Bisa dibilang seniman ya. Seniman di Malang lah, udah jadi seniman gitu. Aku penasaran awal-awal kalian terjun di dunia seni itu gimana sih? Mungkin ada pengalaman yang pengen diceritain gitu. Mungkin boleh dari Joe dulu. Saya dulu ya. Oke. Awalnya saya coba-coba. Awalnya coba-coba. Nggak, jadi awal terjun ke dunia seni itu sebenarnya dari 2012 kalau nggak 13 ya, waktu itu karena cari hobi sebagai seorang remaja ya. Oke. Yaitu mulai gambar-gambar lah di jalan. Ya. Karena emang masih umur-umur remaja gitu kan, break the rules. Break the rules. Jadi Oke banget. agak-agak melawan gitu ya. Terus ya itulah, gambar di jalan mulai 2013 itu mulai aktif, akhirnya masuk ke kolektif seni di Malang namanya Powerin Art Space. Itu di tahun 2015 kayaknya. Karena Powerin ini isinya abang-abang yang kuliah seni gitu. Jadi akhirnya mulai ngeliat tuh, oh ternyata gambar-gambar gini tuh banyak jenisnya gitu. Oke. Mulai sering ngumpul di situ, pernah ikut-ikut perform art, teater kayak gitu-gitu, musik-musik juga. Akhirnya di 2000 puncaknya saya bikin karya di seni rupa agak serius, jadi itu di tahun 2018 akhir. Oke, sorry. Di tahun 2013 itu Mas Junas itu masih sekolah, kuliah atau Masih sekolah kebetulan. masih ya. sekolah? Sekolah, Otomatis kayaknya paling itu SMP sendiri. deh saya Paling kalau itu nggak. sendiri. Iya. Gabung sama anak kuliah. Ya, transisi SMP ke SMA kalau nggak salah. Oke. Dan itu kebetulan rumah saya di selatan kota Malang ya, 1 jam dari kota. Nah itu dulu saya saking bandelnya kumpul abang-abangan di Malang kota lagi. Aduh. Oh, berarti ada abang atau ada abang? Nggak ada. Jadi Oh, emang cari-cari tahu. Kebetulan di Malang kota itu ada grafiti-grafiti. Dulu kan lihatnya di film-film. Ilegal itu? game gitu. Iya, Grafiti. jelas. Grafitinya di rumah orang. Ya jelas, di toko-toko orang. Pak. Tapi dulu ya, sekarang Ya. tidak. Oke. Gitu ya. Jadi kayak gitu. Terus di 2018, dari 2018 itu saya main ke teman-temannya abang-abang yang di Malang tadi itu di Solo. Itu jadi puncak pertama kali aku mulai nyeriusin gambar itu, karena di Solo ini juga ngumpulnya anak-anak isi Solo, anak-anak seni rupa juga. Nah, titik baliknya aku bikin karya mulai serius itu karena waktu aku ditanya, oh masnya gambar juga ya? Mau dong lihat karya-karyanya. 2018 aku gak bisa nunjukin karyaku satu pun. Oh. Jadi, wah
aku ngenalin diriku sebagai seorang yang menggambar tapi aku nggak punya gambar itu wah sangat menantang. Jadi dapat triggernya lah ya. Triggernya di buat situ akhirnya mulai ya. 2019 mulai serius, mulai bikin karya yang emang bisa diarsipkan. Jadi gambar di jalan mulai difoto-fotoin, terus Tetap mulai ilegal itu. tetap ilegal, mulai bikin karya di kanvas kayak gitu. Keren. Jadi Sekarang. ada momen triggernya lah buat mulai itu semua. Ya. Ya, mentang-mentang langsung jadi gitu aja. Ada pengorbanan juga. Kayak dari Turen ke Malang Selatan tadi. Malang Selatan ya. Malang Selatan ke Malang, gabung sama anak-anak kuliah, gabung sama mereka. Itu nggak salah pergaulan ya. Untuk itu termasuk salah pergaulan. Termasuk. Tersesat di jalan yang benar kalau kata orang. Boleh. Set. Tersesat di jalannya. Kalau Mas itu gimana? Kalau saya sebenarnya berlatar belakang di keluarga seni juga. Terus nih. Keluarga seni tapi Dari ayah, bokap? dari ayah. Ayah. Ibu nggak? Ibu saya ada seninya juga. Oke. Tapi kalau kamar mandi, Seni. 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 Mantap sih itu. Kakak? kakak saya anak pertama. Oh, anak pertama. Berarti adik. Adik ada. Dari cucu? Oke, sorry. Ya sebenarnya yang melatar belakangi saya berkecimpung di dunia pergambaran itu dari keluarga. Tapi saya awalnya nggak terlalu excited, nggak terlalu seneng lah dengan menggambar. Terus Itu dari ayah kan ya? dari Ya, emang ayah. disuruh ngajarin gitu ayo kamu belajar ini atau apa dari keinginan sendiri penasaran sama ayah ngapain gitu? Nah, pada akhirnya aku penasaran. Pada akhirnya Pada penasaran. akhirnya. Awalnya dipaksain berarti? Awalnya nggak dipaksa, cuma Liatin aja. ya gambar. Ya. Kan anak kan sama bapak kan biasanya ngeliat-lihatan gitu kan. Oh, kok Seruan ya, Mas. orang kelihatan tok paling kok. Ya. Ngapain sih bapak? Terus ada apa? Agak lama akhirnya tertarik. Akhirnya belajar sampai aku SMA, lupa itu aku tahun berapa, 2002 pokok ya sekitar 2020-an aku udah mulai serius belajar. Oke, 2020 berarti di umur udah masuk 20-an. 36 ya kayaknya. Kayaknya udah 40 plus kan. 36. Oh shit. Aku gak tahu sih itu, aku lupa, tapi Ya. seingatku deh tahun 2020 waktu SMA itu mulai serius belajar. Terus bingung, aku ini mau kuliah, kerja atau gimana, karena saya nggak mau kuliah awalnya, udah saya kerja. Tapi kerja pun saya bingung mau kerja apa. Banyak bingungnya. Bingung kan Bingung. remaja. Ya. Masih labil ya, Pak? Labil. Ya kadang juga gitu sih. Kayak kesana ikut, kesini ikut. Iya. Tahu-tahu salah pergaulan, Nah. enggak lagi. Terus akhirnya aku memutuskan untuk kuliah. Oke. Nah, kuliah di situ aku ambilnya akhirnya bukan seni rupa, Tapi tapi DKV, desain kan dia. berarti? desain. Oke. Akhirnya desain. Nah, di situ aku yo mungkin sama kayak Mas Junas ditanyain sebagai seorang apa yo Seniman. bukan seniman sih, Seni boy. Seni boy. Seniman. Seni boy. Boleh. Kayak orang yang menggambar dengan latar belakang sing orang seni, mana karyamu. Oke. Terus kayak aku dulu belum pernah ikut pameran, tapi ketika datang ke pameran orang, ayo tentang pameran. Udah dapat triggernya dari sana juga. Akhirnya mulai serius melukis lagi itu waktu kuliah. Iya. Kuliah melukis sampai akhirnya di situ mulai ternyata kita melukis itu kayak Nemu enjoynya di sana. enjoy-nya gimana. Oke. Jadi kurang lebih sama lah triggernya dari pameran-pamerannya. Ditanyain mana pameranmu, sana kalian nggak bisa ngapa-ngapain dan pengen ngebuktiin kalau kalian bisa ngapa-ngapain. Oke, keren. Boleh minta tepuk tangannya dong. Oke, kita lanjut. Momen paling berkesan bagi kalian apa? Ketika pameran kah atau ketika kalian lagi bikin suatu seni kah? Mungkin dari saya dulu. Mas Restu dulu mungkin ya. Tadi Gantian. Mas, tadi kan udah Mas Ya, juga. siap. Saya tak minum dulu ya. Oke. Boleh. Saya tuangkan ya, Mas. Ngomong. Yoi. Posisinya soalnya nggak mau Sekarang nuangin. juga. Iya. Sorry ya. Ada ya tamu nuangin tuang kemana? Sorry Ini ya. emang Putri Sari.
Minumnya nyeruput ya tapi Kebetulan ini. nyeruput biar elegan. Gak boleh digelokok. Kalau saya itu Enak sekali ya. tadi pertanyaannya apa saya lupa ya. Momen paling Oh, berkesan. berkesan. Ya. Berkesan menurut saya di setiap waktu saya menggambar itu sangat berkesan. Anjay. Kak, tapi Gokil. ada beberapa sing menurutku Kita berkesan itu ketika pameran gambarmu dikenal tapi nggak ngerti orangnya. Udah terjadi hal itu atau Udah. udah? Iya. Itu menurutku berkesan karena aku pribadi mikir kayak yang paling penting itu sebenarnya bukan dari pengkaryanya, tapi orang ini mengerti oh ini karyanya si ini. Oke. Menurutku kayak gitu. Oke. Itu sih. Maksudku yang paling berkesan kayak gitu. Oke. Selama sudah sendiri? Kalau saya mungkin apa ya? Sama sih sebenarnya, semua proses berkesenian itu menarik, selalu ada cerita baru, selalu berkesan. Cuman yang paling berkesan sekarang sampai saat ini itu mungkin di beberapa waktu lalu itu saya menggelar pameran tunggal pertama saya akhirnya. Itu Berapa tahun lalu berarti tahun di di 2000 beberapa bulan lalu. bulan kan 2002. 2023. 2023 kan Belum setahun, belum setahun. Art and Space kan tuh. Ya di Art Art and and Space, itu pameran tunggal pertama saya. Aku datang nggak sih itu? Dia datang. Oh datang. Ya. Makasih ya sudah datang ya. Iya. Yang belum datang besok bisa datang ya. Ngopi udah selesai pamerannya. Terus Nggak, jadi yang menjadi berkesan momen-momen pameran tunggalnya menurutku sangat berkesan. Akhirnya aku memiliki keberanian buat pameran sendiri. Oke. Saking sendirinya semuanya aku siapin sendiri. Ya jadi di situ yang paling berkesan ketika pertama kalinya dalam seumur hidupku karyaku bertemu dengan kolektornya atau dibeli orangnya itu yang menjadi berkesan karena aku sebelum pameran itu kayak nge-challenge diriku. Aku hampir putus asa di dalam dunia seni ya, karena udah lumayan lama. Aku hampir putus asanya karena menurutku proses ternyata di seni itu berat. Aku nggak harus gambar juga, nggak harus cuman bikin gambar gitu. Banyak hal yang membuat aku pengen menyerah. Wah, pengen menyerah. Ada Jadi, tisu nggak? aduh, pengen nangis aku ya. Ada di sana. Jadi akhirnya aku kayak bikin challenge gitu ke diriku. Aku nggak bakal berhenti gambar, nggak bakal berhenti bersenian selama ada orang yang nantinya bisa mengerti maksud yang aku sampaikan atau menerjemahkan karyaku tanpa aku menjelaskan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau ada orang yang mau beli karyaku. Kalau ada Realistis bro, realistis ya. cuan. Cuan lah. pasti kan Tapi itu nomor cuan 2 kan. sih. Iya, iya. Menggambar juga butuh uang. Ya itu. Karena udah lumayan berdarah-darah ya. Jadi akhirnya Berdarah-darah. lumayan berdarah-darah. Jadi akhirnya kemudian hal tersebut terjadi di pameran tunggalku. Ada orang datang, si beliaunya ini bisa menerjemahkan karya aku tanpa aku menjelaskan dan kemudian dia membeli karya itu. Oke. Dan 2 challenge itu terjadi di 1 orang. Jadi menurutku wah Oke. itu sangat mengesankan. Boleh tepuk tangannya? sejauh ini. Nah, untuk dari motivasi sendiri kalian untuk mulai seni, nemuin kayak enjoy-nya lah, kayak gimana sih motivasi, Gua dulu. Aku dulu. keinginan boleh. Kalau motivasi mungkin apa ya, memotivasi aku untuk terus untuk memulai seni dulunya itu ya karena aku rasa ini adalah hal yang tersimpel. Dulu mikirnya gitu ya, ini tersimpel yang bisa aku lakuin sih. Karena kan dari dulu rebel banget kan, masing-masing ini. Gitu guys, kebetulan ya. Jadi kayaknya enak nih kalau aku suatu saat menjadi seorang pelukis. Gitu. Anjay. Tinggal peluk sambil lukis. Aduh, sorry. Tinggal pelukin aja. Boleh nggak masuk ini? Sorry ya. Nggak masuk ini. Terlalu ini ya. Enggak, maksudnya jadi pelukis tinggal gambar gitu ya mungkin kerjaannya. Bayanganku dulu kayak gitu. Jadi mau Gambar, dapat cuan, ya kayaknya enak nih jadi orang yang bekerja sesuai hobi. Pikirku dulu gitu.
Idealis banget ya. Ya ternyata semakin kesini ya ternyata nggak ada yang enak, semua tergantung kita menikmati. Tuh, anjay. Ternyata pusing juga gitu loh, ternyata pusing juga. Pasti sih, cuma pasti. Kalau dari Mas Wisnu, Minum dulu. Motivasi itu sebenarnya diri sendiri. diri sendiri. Ya, Pak. Ya, Pembuktian atau latar belakang kan karena keluarga sing kayak gitu, oke. keluarga sing seni. Terus ketika apa ya, kadang ada dorongan, "Ih, bapakku menggambar." Tapi aku sebagai anak gak salah apa lagi. Soalnya kan dulu aku nggak bisa sama yang kayak Mas Yunas kayak mikirnya kok gambar ini hal yang paling mudah Ya ya. dilakukan. Karena setiap Rata-rata semua seniman gitu ya. tapi Dalam prakteknya ternyata tidak. Sulit sih. Dalam prakteknya ternyata tidak. Ya awalnya dari pemikiran-pemikiran muda tadi. dan akhirnya saya belajar. Nah ternyata di situ aku ngerti bahwa aku ini buta warna. Buta warna. Buta warna. Menarik. Ketika aku buta warna, wah don, aku nggak bisa kerja, aku nggak bisa kuliah, aku nggak bisa ngapain karena di setiap persyaratan kamu bekerja atau berkuliah itu pasti tidak boleh Buta buta warna. warna. Ya, berhubungan dengan seni dan desain. Seni, desain, apapun. Nah di situ akhirnya aku nerobos, ini peraturan bullshit lah menurutku. Terlalu usang ya. Apaan sih? Apaan? Boleh, boleh. Nah, tapi akhirnya di situ aku, orang buta warna pun juga bisa menggambar dan mendesain. Mendesa. Mendesain. Salah dia, Mendesain. Oke. Ngedesain. Nah, akhirnya saya membuktikan bahwa diri saya itu memang buta warna. Selalu berjelas ya. Ini lah aku buta warna. Nah, pada akhirnya itu aku apa ya? Mau tidak mau saya harus bisa mengatasi permasalahan saya sendiri. Nah, di situlah aku akhirnya wah, aku bisa kok gambar. Terutama nih mungkin dunia sing di tahun-tahun belakangan ini Mas ya. Ya. Banyak orang sing apa ya? Bisa menggambar. Oke, salah aku potong ya. Jadi intinya kita dari pembuktian diri kita sendiri kalau kita itu bisa melakukan kreasi kita lebih dari apapun itu, lebih dari yang orang lain pikirkan. Oke, terima kasih untuk segmen kali ini. Kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Coretanku Cerita. Halo semuanya, balik lagi bareng aku Excel dan dua narasumber kesayangan kita, ada Mas Jonas dan Mas Restu. Oke, kali ini kita akan ngobrolin karya-karya mereka. Kali ini kan seniman kan ya, udah jadi seniman kan ini. Seni bos. Boleh lah. Seni boy. Boleh lah dikasih tahu pamerin ke kita karya-karya kalian. Mungkin bisa dimulai dari Mas Restu yang punya karya-karya yang ada di situ dan di sini. Mungkin bisa dijelasin keduanya. Apakah ada makna di balik itu? Ada semacam pesan-pesan tersembunyi yang tidak bisa diungkapkan oleh lisan. Iya, ada kan Oke. karya dua karya saya yang ini tahun 2022. Ini tahun 2022. Kalau nggak salah ini yang tahun 2023 lah, seingat saya. Yang bayi itu tapi yang ini ya. Apa? Bayi apa artinya bayi? Oh, sebenarnya dua karya ini memiliki makna sih Mas. Berkesinambungan. Enggak, Oh, enggak, beda. tersirat. Oh. Jadi yang bayi ini kita kan bayi yang belum bisa melek, Ya. masih di bedong, terus tapi dia dipakai dalam tentara. Sebenarnya artinya itu kita lahir itu kita sudah disuruh bertarung dengan dunia gitu. Oke. Jadi kadang apa ya, orang tua terus ketika masih kita dalam kandungan, orang tua itu selalu menaruh harapan kepada anak, padahal si anak pun yang di dalam perut nggak tahu mau kemana, tapi harapan-harapan orang tua itu kadang terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Kadang kita nggak bisa tapi orang tua harus menuntut kamu harus jadi PNS, Oke. pegawai negeri Siberia gitu. Jadi kan apa ya, Iya. sebenarnya aku kadang lihat teman-temanku sing dia pengen jadi musisi, dia pinter nyanyi, pinter main alat musik, tapi dia dituntut harus menjadi PNS, kamu harus jadi dokter, kamu nggak boleh kuliah masuk seni. Dan sebenarnya
keresahan itu ya akhirnya muncullah gambar kayak gini. Jadi kita masih belum melek, belum apa, tapi harus siap bertarung sama harapan-harapan orang tua, terus sama kehidupan nanti di sana gimana gitu. Ya itu. Tapi sing karya ini kan dia di situ ada 3 bola mata ya. 3 bola mata itu setiap orang ini pasti punya sudut pandang terhadap segala sesuatu dengan persepsi masing-masing. Nah itu ya ini. Jadi aku kadang bingung, kayak aku mikir kayak gini, aku mikir gini tapi temanku nggak mau. Karena beda sudut pandang Karena beda tadi. sudut pandang. Nah makanya di situ kan 3 mata itu menghadap di Ke sisi arah yang berbeda. berbeda-beda. Terus ya kenapa kok digambarkan di lapang gurun gitu? Itu gurun atau Nah ini kan kalau kita lihat ini apa ya, gak ngerti kita ini di gurun atau di padang rumput atau di mana. Sebenarnya itu kayak keabu-abuan terhadap sudut pandangnya gitu Lek Nur. Jadi karya ini tuh sebenarnya sudut pandang yang abu-abu. Jadi terhadap suatu masalah, suatu ini. Tapi kita gak bisa, harus kayak gini, harus kayak oh gini. berarti kita nangkapnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah dan kita karena berbeda sudut pandang aja. Sudut pandang, gitu. Itu kalau boleh tahu bayinya itu umur berapa? Itu Bagi tabung gitu lah. menggambar ini itu lahir dia di tahun 1 Masehi. 1 Masehi. Itu Siap. lukisan ini fotonya diambil itu ketika DE baru lahir lepas dari Orang kandungan. Turkis kayaknya. Turkis. Iya, agak mancung dikit soalnya Iya, dia. langsung Oke. ke arah Parapan, ke timur tengah gitu loh. Oke. Gitu. Ini dari gambar yang bayi itu menggambarkan kalau ekspektasi orang tua kita terhadap kita yang masih dalam kandungan. Nah, kalau jadi Mas Restu sendiri, kalau jadi orang tua apakah bakal menaruh ekspektasi setinggi itu? Oh, ya seperti orang tua yang lain. Iya. Ya, apa ya? Setinggi ya? Karena aku belum berumah tangga dan nggak tahu dua anak ya. Jadi Tapi pernah, maksudnya bermimpi gitu. kalau mimpi basah, Bukan. bukan. Bermimpi. Nah, Mimpi artinya menjalani. ketika apa ya, kayak kepikiran gitu kan. Ketika satu saat aku memiliki sebuah anak, aku harus gimana ke anakku gitu kan. Ya sebenarnya nggak pernah kepikiran ya. Tapi Untuk memiliki sebuah anak kan perlu perjuangan kayak mematangkan karir, ya, mencari istri yang tepat. Ada seorang istri melahirkan gitu ya. ya iya berantem baru Ya, ini loh. Gak bercanda ya. Ya, tapi Nggak apa-apa. kan Minum dulu mungkin ya. Oke ada juga ya. nggak pernah berpikiran sampai seperti itu sih. Tapi ya kebanyakan orang tua kan pasti menaruh harapan kepada sang buah hati. Pengen yang terbaik lah buat anaknya. Meskipun Walaupun anaknya- kita nggak tahu itu yang terbaik buat anaknya atau bukan. Betul. Nah, itu juga bisa buat masukan buat kalian-kalian yang baru nikah atau apapun itu. Asik kan. Anjay. Asik. Oke. Yang tidak ingin menikah. Kalau gitu Mas Junas. Mungkin kita bisa kasih lihat karyanya di selesai habis ini. Tepuk tangannya mana? Ayo semuanya. Oke, tadi kita dikasih lihat karya-karya Mas Junas. Jadi mungkin Mas Junas mungkin bisa menceritakan apa karya, makna di balik karya tersebut. Jadi karya yang tadi diputar itu karya yang saya maksud di awal tadi. Jadi saya di situ menggambar di 3 media, 3 bidang kanvas yang disatukan, 3 panel kanvas yang berukuran per panelnya itu 33 kali 99 dan 3 panel itu berarti 33 dikali 3 sama dengan 99. Oh, jadi itu kan ya? Matematika ya? Dari matematika. Jadi kelas kita. 99. Asmalus. Nah, Asmaul Husna ya emang karyaku ya itu masuk ya mungkin di sini. habis ini. Login. Jadi karyaku itu emang menceritakan tentang itu. Jadi judulnya 33 kali. 33 kali itu kalau dalam Islam Excel. Oke. Siap. 33 kali itu adalah perputaran zikir di agama saya. Itu sedikit spiritual. Mungkin bisa dicontohin zikirnya gimana? Kalau Anda berminat login sih mungkin saya bisa contohin. Oke lanjut. Enggak, itu mungkin bermakna ya perputaran orang zikir kayak gitulah ya. Jadi saya Zikir itu yang ada ini kan kayak
tasbih. Tasbih. Ya. Bisa pakai jari bisa. Kamu nggak tahu kan caranya pakai ini? Nggak tahu. Makanya masuk Makanya Islam dong. Iya. Next time ya. Nggak, jadi kenapa ambil 33 kali itu, jadi lupa saya. 33 kali itu karena itu ya. Terus di situ saya menggunakan warna full hitam dan menggunakan putih untuk menggambarnya. Itu saya menggunakan waktu itu mediumnya oil pastel. Tahu oil pastel nggak? Nggak tahu juga. Krayon. Krayon, oke. Krayon cinta. Faber Castell enggak? Enggak ya. Ripple ya kebetulan. Pakai krayon putih itu untuk saya di situ menggambarkan figur orang yang sedang duduk di sebuah pilar pintu dan di sebelahnya ada seekor kuda. Jadi saya menggambarkan sebuah kuda itu adalah kuda dikisahkan di setiap cerita di kisah legenda manapun itu kuda adalah peneman perjalanan menurutku. Jadi kuda adalah simbolis dari perjalanan yang aku tuangkan di situ. Dan pintu ini adalah tujuan gitu. Kita punya mungkin sesimpelnya kita punya tujuan. Kita udah di depan tujuan itu. Sedikit lagi atau masih jauh atau 3 km? Tujuan ada berada di sebelah kanan sih mungkin. Tujuan di depan situ. Jadi tujuan udah di depan mata, tapi kita masih tidak bisa bersikap apapun. Jadi di situ mungkin kita melibatkan sisi spiritualis kita untuk kita melanjutkan ini atau tidak. Sebenarnya itu adalah itu adalah inti dari semua pameranku, itu ada di situ sebenarnya. Dan oke, semua karyaku semua berwarna, cuma satu doang itu yang hitam putih dan 3 panel paling beda. Oke, keren. Tepuk tangan. Oke, Mungkin kayak gitu. untuk teknik sendiri dari setiap lukisan yang kalian buat nih, kalian gunain teknik yang kayak gimana? Kalau saya mungkin Dari Mas Asu dulu. Mas itu dulu. Kan tadi udah Mas Oh, Asu. iya. Langsung aja. Teknik saya menggunakan teknik apa ya? Kuas dicelupno tinta terus Sahabat lukis gitu aja. Nah, sebenarnya apa ya, Kak, teknik yang dipakai itu di gambarku ini enggak apa ya, bermacam-macam teknik. Jadi ada sing aku pakai apa? Ada sing pakai titik kan pointilis, Ya. terus kalau sing pakai goresan. Di karya ini terlalu. Nah, ini aku pakai goresan sing kayak pakai kuas kecil. Ya. Kalau dilihat dari awan itu kan dia nggak rata kan, banyak warna Ya, gak rata lah beda-beda ya. gitu. Kalau teknik sing tak pakai ya kayak gini lah, nggak terlalu apa ya, terlalu rumit teknik tak pakai. Mungkin ya wis mek kuas dikasih cat, digoreskan ke media. Nah, terus kalau ini aku pakai cat akrilik. Pakai cat akrilik. Cat akrilik. Dua-dua ini pakai cat akrilik semua. Dengan teknik yang sama berarti. Dengan tadi yang sama. Oke. Kalau Mas Junas? Kalau saya menggunakan teknik mesinnya. Solid. Saya kebanyakan karyanya menggunakan teknik spray karena ya itu tadi masih Boleh menarik. dijelasin spray itu kayak gimana? Disemprot no mas. Oh iya, disemprotin. Spray Pakai ya pilok kah? pakai cans itu pakai cat semprot. Tapi ya sebenarnya explore sih yang lainnya. Dari yang graffiti cerita tadi ya? Ya biar ada graffiti. Oh berarti basicnya emang Mas Junas basicnya. ini di graffiti? Iya basicnya awal. Basicnya awal graffiti, oke. Jadi ya udah kayak biar masih ke bawah ceritanya gitu loh, di spray gitu. Jadi itu yang kebanyakan gitu, terus yang lainnya apa ya, goresan biasa sih ya, coret gitu. Terus juga bil kuas, masukin cat. Ya, sama kayak gitu. Seperti pada umumnya. Kalau teknik mungkin ya karena saya nggak berlatar belakang dari pendidikan seni, jadi saya tidak mengikuti teknik-teknik Ya, yang otodidak pakem. kan? Ya, jadi kayak gitu. Oke. Ya. Jadi lukisannya Mas Junas ini pakai spray atau
Iya macam-macam mas, ada yang spray, ada yang Campur. Berarti campur ini. campur. Iya. Kebetulan kayak nasi ya, nasi campur. Nasi campur, nasi kucing, nasi uduk, nasi lemak. Wes. Ya. Oke, aku mau tanya nih ke kalian. Karena menurut aku pribadi ya, aku lihat seniman-seniman, banyak seniman-seniman di luar sana, mereka memiliki beberapa ciri khas mereka masing-masing untuk menandakan lukisan ini mereka. Jadi kayak setiap orang yang melihat lukisan itu, mereka pasti berpikir kayak, oh ini lukisannya ini, oh ini lukisannya ini. Jadi kalau dari Mas Jonas sendiri, apa sih yang ngebedain Mas Jonas dari seniman-seniman lain? Yang pastinya ngebedain lukisan saya dan lukisan Mas Restu adalah itu ada tanda tangan saya. Nah itu pasti yang Yang paling utama kan ya. Untuk tema sendiri, konsep lukisan. Konsep yang aku ambil sih nggak jauh dari aku dan orang-orang di sekelilingku sih kayak gitu sih. Tema-tema yang aku ambil selalu kayak gitu. Berarti berlatar belakang dari kehidupan atau Oke, iya lebih kehidupan. mengekspresikan kehidupannya perjalanan Mas Dimas. Mas Dimas, siapa Mas Mas Dimas. Mas Dimas, Iya. sorry. Lebih ya nggak tahu sih. Biasanya sih pokoknya dari kisah-kisah di sekitarku aja lah. Biar nggak terlalu mengada-ngada ya. Oke. Kayak Kalau gitu. dari Mas Restu, Kalau saya itu nggak dari gambar, yang pertama sama dari tanda tangan. Iya pasti ya. semua seniman pasti ada kayak gitu, iya nggak sih? Tapi aku masih belum menemukan karakter ciri khasku sendiri. Tapi kalau dari pribadi aku setiap menggambar atau apa kayak mewarnai itu pasti warnanya nggak sama. Maksudnya meskipun background satu warna tapi warnanya masih belang-belonteng. Oke. Belang-belonteng bahasa Indonesia ini apa? Abstrak, iya nggak? Semburat silang warna. Nah, Aku bukan loh. satu warna, Sila satu warna, warna. sila warna. Bukan satu warna sih. Kayak contoh ini, terus kayak di situ itu meskipun rata itu di bawahnya itu nggak rata. Oke. Karena saya buta warna. Nah karena itu tadi. Karena itu tadi. Mengekspresikan diri buta warna. Tapi kalau pengambilan konsep dan sebagainya ya sama. Aku karena aku suka ke surrealis ya. Surrealis itu kan apa kayak kehidupan terus dan sebagainya. Oke, aku potong ya. Jadi bisa dibilang karya kalian ini dari temanya ngambil dari kehidupan. Kehidupan, oke. Kita akan break sebentar untuk akhir acaranya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Coretanku Bercerita. Halo guys, kembali lagi bersama aku dan dua narasumber kesayangan kita. Oke, kali ini aku bakal tanya-tanya hal yang random ya mungkin ya bagi mereka. Aku pengen tahu sih kesibukan seniman, kesibukan seniman itu kalian ngapain aja sih? Ya kalau saya itu bangun pagi, Ya, siang pasti. gitu. Oh bangun pagi, Bangun pagi. pasti bangun pagi gitu. Pasti. Jam berapa? Jam 12 pagi. Pagi saya itu jam 11. Jam 11. Nah, tapi kalau kesibukanku ini kesibukan sehari-hari atau gimana ini? Kesibukan Rata-rata kesibukan. sehari-hari. Sehari-hari. Bisa pekerjaan juga, Pekerjaan saya tidak bekerja. bisa bekerja, fokus menghasilkan seni-seni. Saya berkuliah, Oh berkuliah. tapi Berkuliah sambil kerja. kadang Kadang. bekerja, kadang tidak. Oke. Jadi sambil ya. Bisa dikatakan bahasa kerennya apa? Freelance. Freelance. Freelancer saya pekerjaannya. Ya. Ya itu kalau kesibukan sehari-hari mungkin saya karena saya magang sekarang. Saya magang di sebelah rektorat. Di situ ada studio Uraga. Restoran. Rektorat benar. Oke. Sebelahnya ada studio Uraga Gensi. Oh, sananya masjid ya? Ya betul, sananya masjid. Oh ada studio di sana. Ada saya magang di situ sebagai graphic designer. Nah, tapi kalau melukis saya menyempatkan apa ya, menyisihkan waktu. Jadi kayak misal lagi bosan atau lagi suntuk saya lari ke lukis. Musik. Lukis. Tari. Ya bisa. Nah, kadang lukisnya pengen denger musik. Iya, gitu ya. musik. Iya, bener. Agak gimana? Udah umur segini. Ya. Kalau Mas Jonas sendiri, Saya kesibukan hariannya ngapa-ngapain? jangan Bekerja. bohong, Mas. Kita satu kerjaan, Mas. Jangan bohong, Mas. Bekerja,
kebetulan saya bekerja, kebetulan aja lagi bekerja itu. Terus di Dengar-dengar luar, ini ada event nih dekat-dekat ini nih. Hari ini nggak sih eventnya? waduh, iya ada event di tempat kerja saya, nggak tahu juga sih. Gimana itu mas? Gimana? Upselling ya. Gimana tempat kerjanya? Oh, boleh tahu? Tempat kerja saya itu ada di sebuah tempat di daerah Merjosari. Merjosari. Iya. Apanya ini mas? Taman Merjosari. Dekat Di belakangnya sana gitu. atau Belakangnya. berarti tengah-tengahnya Sado sama Taman. Ya, Oke. nanti cari aja Mas Junas gitu. Oh. Siapa sih? Kenal Sak Merjo. Enggak. Oke. Ya saya bekerja di sebuah coffee shop sebagai Sebagai tim kreatif. kreatif developer. Tim kreatif Kreatif ya. developer. Sebagai desainer sebenarnya, desainer. Ini sama-sama desainer ya kita. Iya. Banyak kesamaan loh kita. Sorry ya, aku disclaimer dulu ya. Jadi Mas Junas ini dia kerja bareng sama aku. Jadi dia nampilin beberapa karya-karyanya dia di tempat kerja aku. Ada banyak karyanya di kerja aku. Gokil semuanya. Boleh minta tepuk tangannya? Boleh minta tepuk tangannya buat Mas Susi juga. Ya, aku. Boleh minta tangannya karena ini. Boleh minta tangannya ya. Banyak banget tangannya. Terus gimana Mas Junas? Ya jadi itu kalau kesibukan, kalau buat apa targetnya, saya sedang mengerjakan karya-karya untuk pameran, ada beberapa pameran. Yang paling dekat saya mengerjakan karya untuk pameran Mini Art Malang nanti tanggal 20 itu, sebut tanggal ya sih? Iya. Ya Pak, dari MCC Malang Kreatif Di mana? Center di Blimbing. Di Blimbing. Ya itu ada Mini Art Malang nama eventnya. Jadi ya itu Blimbing pamer. bagaimana kan Blimbing besar tuh. Kan punya HP ya? Download aja. Siap. Sorry. Di Blimbing apa ya? Dekatnya Sabilillah situ lah. Ada Malang Kreatif Center namanya. Nanti pameran di situ di akhir bulan ini, bulan Itu apa, Mei. galeri atau Itu kayak center kreatif gitu. oh berarti banyak Center lah. Lampu. Kayak galeri ya gitu Center lampu. gitulah. Nanti pameran di situ yang paling dekat terus bukannya paling dekat ini ya main musik ngeband juga kan? iya ngeband juga kebetulan. Jangan disebut semua ya, Oh, saya. ya. Oke. Terus kalau buat personal saya mengerjakan pameran tunggal kedua saya, minta doanya teman-teman. Spill dong. Itu tempatnya masih dirahasiakan. Oke. Untuk tanggalnya? Tanggalnya aku spill 7 Juli. Tujuh. Tanggal 7 bulan 7. Siap. Hari apa itu? Iya. Ini aku baru tahu ini. Ya itu yang paling dekat. Ini eksklusif aku ngomong di sini ya. Bukannya cuma di kita guys baru tahu pertama. Ini viewers kudu tinggi loh. Harus tinggi harusnya tinggi ini. banget. Ini karena eksklusif banget ya. Gokil. Dan Junas pernah ke sini. Anjay. Gua ada background. Boleh. Terus masa pernah ke sini? Ya. Kita pernah di sini. Ya. Bosnya enggak pernah ke Aku sini. di sini. Terus lanjut. Jadi Iya, jadi itu. aja kan Iya. sih bukanya. Kesibukannya itu sih. Sementara ini kalau teman-teman mau ngasih kesibukan ya nggak apa-apa. Oh, boleh. Siap Butuh direpotin. job. Atau mau include di kesibukanku harian. Oh ada buka lowongan kerja. Kalau enggak Buka lowongan kerja. menemani sih ya. Oh, enggak. Oh, itu aja pemanis. Siapa tahu bisa bikinin aku kopi gitu kan. Aku as a barista. Lanjut aja kita. Ya, sudah. Tumas ya. Kedepannya kalian ini mau apa sih? Apa rencana-rencana kalian, project-project kalian? Mungkin bisa project kecil, bisa project besar. Usaha kalian? Kalau saya kepingin melukis gambar, Melukis gambar. tapi gak tahu saya ini karena masih belum sudah benar sudah ada rencana untuk gambar besar. Oke. Jadi ukuran 2 meter kali 1 meter, tapi masih belum terrealisasikan. Jadi masih sketch, masih belum sampai proses lebih lanjut ya. Jadi kalau gambar-gambar gitu itu Mas Sestu bikin yang gambar sendiri atau butuh bantuan dari mungkin temannya Mas Sestu atau collabs mungkin? Kalau aku pribadi, Artisan ya. Udah ada artisan ya. aku sendiri lebih ke menggambar sendiri ya. Gambar sendiri. Karena ketika aku pernah menggambar bersama itu aku ngerasa kadang kita terpaku Sungkan-sungkanan. sungkanan.
ambil perannya susah. Penempatan diri itu sangat susah banget. Kita nggak bisa explore lebih, kita nggak bisa apa ya, nggak bisa, wih aku pengen kayak gini, kayak begini. Ya ada batasan. Batasan itu sih. Sedih nggak sih ini? Lumayan ya. Nah, tapi Gak ada musiknya nih. apa kalau ke depan juga aku bakal pengen ini bangun menara. Menara, serius. Serius. Menara Pujon. dari Menara Pujon. Menara Pujon. Kak, Serius. enggak sih. Maksudnya aku lagi pengen belajar sculpting. Sculpting itu kayak membuat patung. Membuat kriya. Gitu. Nah, makanya kayak Jadi semua seni diambil ya sama Sasno. Enggak semua juga sih Enggak. yang tertarik juga. Kalau diambil semua nggak ada yang kebagian nanti mas. iya, Biar kasihan. lah yang Kasihan nanti pas Junas. Iya, aku ambil apa nanti? Iya. Ambil aku aja mas. Aduh, Mau. Lanjut. Lanjut. serem Oke. juga harusnya ya. Mungkin ada pesan buat teman-teman kita yang lagi nonton, yang lagi ngerintis di bidang seni ataupun lagi struggle di bidang seni, mungkin ada pesan buat mereka. Mas Restu dulu. Kalau saya pesannya jangan merasa puas, Jangan merasa puas. salam berkarya. Terus ketika struggle itu sering-sering main dan cari referensi, entah itu ide referensi atau, karena meskipun aku sendiri pun ketika aku cuma struggle aja nggak bakal pernah bisa melewati struggle. Oke, tapi pernah nggak sih ngalamin momen-momen di mana kayak kita ngerasa itu skill kita udah stuck di sana? Itu, Pernah. Nah, itu gimana ngatasinya kalau dari Mas Restu? Kalau aku ngatasinnya, aku bakal lihat karya yang lebih bagus. Itu sih. Karya yang lebih bagus. Daripada punyaku dan menurut orang-orang lain itu memang bagus. Oke. Nah di situ aku biasanya terpancing gimana ya caranya bisa menggambar sebagus ini. Nah itu aku mulai ngejar. Jadi kan skillku cuma segini nih, Ya. tapi aku pengen gambar kayak punya orang ini. Nah itu gimana caranya? Aku Harus lakuin, bisa harus kayak bisa. orang itu. Hmm. Tapi gimana sih caranya Mas Restu ini belajar buat istilahnya menyamai atau melebihi kemampuan orang lain? Belajar itu kan Mas Restu ada didak. Aku otodidak. Nah, itu belajar dari platform apa aja? Kalau teknik itu aku cari-cari, belajar dari kesalahan sih. Berarti. Belajar dari kesalahan. Kayak misal teknik gores, oh ini ternyata kayak gini nih salah nih. Oh, berarti ada sharingnya sama orang lain Nah lebih ke seri yang lebih mampu, ya lebih misalnya senior. Oke. Gitu. Tapi kadang aku juga gak menutup kemungkinan untuk belajar di YouTube, di platform-platform online gitu. Paling sering belajar di mana? Aku paling sering belajar di Instagram. Instagram, justru Instagram. Kalau TikTok mungkin, kan TikTok sekarang lagi rame kan. Hmm. Fungsi TikTok kan dulu buat hiburan juga, tapi sekarang dia lebih ke kayak kita nyari apa-apa, Pasti tutorial ada. ini pasti di TikTok, lebih ke informasi kayak gitu. Gimana ya? Menurutku TikTok, aku nggak ngerti sih, tapi aku juga nggak terlalu bermain TikTok karena di TikTok ini dia luas kan, Terlalu random. terlalu random. Kalau TikTok. Jadi kalau kita cari apa ya kata kuncinya melukis, banyak di situ yang keluar melukis model apa aja. Oh. Tapi kalau ketika di Instagram ke orang-orang yang pernah tak ikuti atau ke cari di situ melukis, di situ pasti keluarnya ya sing mungkin kayak styleku atau oh ini bisa dipelajari. Kira-kira kemana Apanya? ngikutnya? Ngikut apanya? Alurannya, Alurannya. alurannya. Aku sih Ke konsep apa gitu? ya kalau aku surrealis itu. Surrealis. Kalau aku pernah apa ya? Pertama kali melukis itu acuanku sama seniman Pasuruan Karis Edelweiss. Oh, Mas Garis. Mas Mas Karis. tahu? Oke. Siapa yang nggak tahu Mas Karis tuh? Mas Garis Aku itu baru tahu sih. Tapi tahu kan? kalau orang gambar pasti kebanyakan tahu. Orang gambar, Orang ya. gambar. Itu Kalau- maestro lah. Pendapatnya Mas Junas sendiri gimana? Dari kan Mas tadi udah bilang berbagai macam sudut pandang dari TikTok, platform-platform, kalau udah nge-stuck gimana? Kalau Mas Junas sendiri gimana? Untuk apa ini? Kalau kita udah nge-stuck nih, Kalau udah nge-stuck itu biasanya sama, cari-cari referensi yang pasti ya. Cari ngelihat beberapa orang yang saya kagumi. cewek cowok Mas?
kalau kagumin gambar cewek-cewek bebas ya. Oke. Kalau kagumin yang itu cewek lah. Oke. Enggak, jadi itu kayak apa ya, biar nge-trigger gitu loh. Kayak menyerap energi mungkin kayak gitu. Terus jalan-jalan mungkin. Nah, Tadi kan ini udah kita ngomongin nge-stuck ya. Gimana cara kalian mengatasi nge-stuck itu kayak gimana? Sekarang aku mau ngobrolin masalah suntuk. Ada kalanya kita tetap di satu bidang itu terus kan, untuk menekuni satu bidang kan nggak butuh juga butuh waktu yang cukup lama, nggak sehari 2 hari, 1 minggu, sebulan, bahkan bertahun-tahun, bahkan bisa 10 tahun kita menekuni hal itu. Gimana cara kita biar apa ya, suntuk tapi kita masih bisa untuk ada kemauan lah untuk terus maju. kalau aku pribadi sih kadang aku sering emang kayak ngerasain bosan, males. Kalau yang karya ini dia tertinggal selama 2 tahun, jadi aku udah malas lah intinya. Tapi ketika aku memulai itu ada satu trigger yang muncul, yaitu dari referensi dari orang-orang terdekat sing dia udah pameran udah ini, dan aku pasti naruh target aku udah tahun ini harus bisa berpameran. Nah kayak sing ini itu triggernya aku diuber-uber, dikejar-kejar sama temanku. Jadi tanggal ini pameran dadakan, jadi nggak ada obrolan lebih lanjut rencana pameran dan sebagainya, langsung dikasih tanggal. Berarti nggak ada persiapan apapun itu. Nah di situ aku udah diajak, tapi aku nggak ada karya sing baru buat ditampilin. Tapi mau aja. Mau ya. Akhirnya di situ aku, oh ngapain aku harus apa konsep dari awal, itu kan sangat memakan waktu kan. Sedangkan di depan mata udah. Kalau aku sih kayak gitu ya, jadi lebih ke memaksa kehendakku dewe, kehendakku sendiri. Harus dipaksain. Harus Berarti disiplin jadi faktor utama. Mm-mm. Oke, kalau dari Mas Jonas sendiri? Kalau aku suntuk, aku lebih sering jalan-jalan ya. Jangan. Kebetulan aku suka motoran, jadi aku biasanya jalan-jalan. Pokoknya aku kalau suntuk, kebetulan sering suntuk ya. Terus jadi ya sering kesana kemari gitu. Terus Vespa ya? ya Anak Vespa sih. anak Vespa. Jadi itu terus mencoba kesibukan lain juga mungkin biar kayak maksudnya kayak ya ini ditinggalin sejenak lah. Aku nyari kesibukan apa. Berarti Mas Jonas butuh waktu istirahat sejenak untuk Ya. melanjutkan aktivitas yang ditekuni itu tadi. Karena kan mungkin suntuk itu karena kita ketemunya itu terus ya tiap hari ya. Jadi cari hal baru lah kayak gitu. Oke, cukup itu aja dari kita. Aku Excel Aku dan Bimbi. Mas Bimbi. Dan saya Junas. Oke. Salam seni.